Saat ini persaingan di dunia kerja memang gak mudah. Berbagai tantangan harus dihadapi oleh para pencari kerja. Tiap tahunnya, ribuan lulusan perguruan tinggi berlomba-lomba mendapat pekerjaan. Belum lagi efek domino dari pandemi, memaksa lulusan baru harus berhadapan dengan gelombang PHK massal, yang membuat mereka harus bersaing dengan pencari kerja yang sudah berpengalaman. Untuk itu, segala potensi harus bisa dimaksimalkan, dan tentunya beberapa taktik juga perlu kita siapkan saat melamar pekerjaan. Kali ini Interview Room akan memberikan kesempatan bagi job seeker untuk menyelami langsung proses wawancara bersama salah satu big company di Yogyakarta, yaitu Gameloft. Perusahaan developer game mobile asal Prancis ini berdiri pada tahun 2000 dan telah memiliki 13 studio di seluruh dunia dengan total karyawan sekitar 3.600 orang. Sementara itu, studio Gameloft di Indonesia dimulai tahun 2010 dan berada di Yogyakarta. Gameloft mendistribusikan gamenya di lebih dari 100 negara dengan pengguna unik bulanan sebanyak 70 juta gamers. Berbagai karya menjadi favorit para gamers seperti Asphalt, Real Football, Modern Combat, Minion Rush, dan masih banyak lagi. Dengan nama besarnya, perusahaan ini banyak dilirik oleh para penggemar game yang ingin menjadi bagian dari karya-karya fenomenal lainnya. Halo, hari ini kami akan melakukan proses rekrutmen untuk C++ Game Programming. C++ Game Programming ini termasuk salah satu posisi yang paling penting buat Gameloft karena ini adalah main production line yang kami miliki di game development. Proses rekrutmen yang biasanya kami lakukan diawali dengan screening CV. Setelah CV terscreening, nanti akan ada technical test, dilanjutkan dengan technical interview. Kalau lolos, nanti akan dilanjutkan dengan general interview bersama HR. Baru kemudian ada offer letter. Tapi untuk kali ini, prosesnya akan kita percepat, kita akan perpendek, sehingga teman-teman semua nanti bisa ngikutin dari awal sampai akhir prosesnya. Saat ini kami sudah punya 5 kandidat yang ready untuk join dengan Gameloft. Siapa aja mereka, bagaimana mereka mengikuti prosesnya, ikutin prosesnya bersama kami hari ini ya. Thank you. Perkenalkan, nama saya Arif Widiarto, biasa dipanggil Arif. Nama saya Arif Setiawan. Nama saya Danang Wijaya. Saya Randika Idrat Atmaja. Nama saya Yohanes Kris Yunianto Teliteh. Alasan saya join di Gameloft adalah untuk mengembangkan pengetahuan saya di bidang IT. Gimana sih direview sama salah satu perusahaan terbesar lah? Perusahaan Gameloft, saya udah tahu dari lama sih, sejak kecil game-gamenya itu. Dulu waktu HP masih Symbian itu sering main game dari Gameloft. Seperti Minion Rush dan Little Big City. Yang masih eksis tuh gamenya Asphalt itu. Gamenya itu berupa balap-balapan mobil gitu. Untuk seberapa percaya diri saya, ya mungkin 100% percaya diri. Proses rekrutmen kali ini akan semakin menarik. Dengan keikutsertaan Bu Yovabel, seorang experienced HR yang karya-karya informatifnya tentang dunia kerja bisa kita temukan di berbagai platform digital. Dari beberapa CV yang ada di tangan aku tahu hari ini interviewnya pasti menarik. Kenapa? Karena kita akan review CV-nya satu-satu. Nah, buat kalian nih yang masih bingung cara penulisan CV, simak apa aja sih yang jadi concern-nya HR. For now, let the interview room begin. Halo, selamat siang dengan Mas Danang ya. Silakan duduk. Danang. Masih. Apa kabar Mas Danang? Alhamdulillah baik. Baik ya, sehat-sehat ya. Ya. Mas Danang ini masih kuliah ya? Iya masih. Kamu sudah mulai dari tahun 2018. Iya. Tapi kamu udah kerja ya Mas ya? Iya sambil kerja. Ambil kerja. Mas, kamu menyebutkan sih Mas di CV kamu kalau kamu itu kerja untuk kasih servis ke klien kamu. Iya. Tapi kamu nggak sebutin proyeknya tuh apa. Oh iya. Kalau misalnya nih, let's say kamu bekerja di satu company, karena kan ini aku lihat kamu intern, apakah sekarang kamu masih intern ya? Iya sekarang masih. Oh sekarang masih intern. Intern kah ini posisinya atau kerja praktek? Lebih kayak itu perusahaan yang difounderi oleh teman-teman saya sama saya itu. Oh, jadi Jadi kamu udah. oke.
Dia terlihat sebagai kandidat yang sudah mempersiapkan diri. Dalam artian bahwa dia mengumpulkan informasi, kira-kira untuk menyusun CV itu kayak gimana. Jadi dia sepertinya sudah benar-benar siap untuk masuk ke dalam jenjang yang selanjutnya setelah dia menyelesaikan pendidikannya. Kalau menurut kamu, apa sih yang membuat kamu akan cocok bekerja untuk Gameloft? Menurut saya sih untuk mungkin skill programming sih lebih saja. Skill programming ya, oke. Kamu menjelaskan banyak sih Mas, kamu bisa Kotlin, Python, Java, Swift. Ini, cuman levelnya sampai seberapa jauh kamu menguasai ini, saya menganggap bahwa antara Kotlin dan Unity kamu sama jagonya. Iya. Benar? Iya benar. Oke. Tapi cukup banyak sih, kamu jelasin juga project-project yang kamu pernah kerjain. Itu ngejelasin volunteer experience dan award yang pernah kamu dapat. Itu ini banget, apa namanya? Kamu pernah dapat, ini kamu CV kamu bikin sendiri atau kamu pernah dapat pelatihan untuk buat CV gitu kah? Jadi kan di teman-teman saya yang satu founder itu juga mereka juga kerja di tempat lain juga gitu. Nah itu saya juga dikasih tips-tipsnya ini bikinnya kayak gini gitu. Iya. Itu kamu smart, berarti maksudnya kamu kumpulin infonya karena dari CV kayak gini nih kita bisa lihat lebih banyak gitu loh. Bahkan sebelum saya ketemu kamu, informasinya bisa lebih banyak gitu loh. Oke. Benar. Karena kayak tadi kan Mbak Yovita sempat nanya ya, apa yang kamu lakukan untuk klien kamu ketika kamu membangun sebuah mobile app gitu. Jadi akan lebih bagus ketika kamu menjelaskan poin-poin responsibility kamu. Jadi nggak with the small thing we develop a mobile app atau dengan in my internship I learned about Linux. Lebih bagus tidak usah malah bentuk kalimat, jadi bentuk poin-poin aja gitu. Oke. So far, Ya, this is the guy ya. Mungkin boleh kamu kasih sedikit summary tentang pengalaman pekerjaan kamu. Itu dituangin ke CV apa ngobrol nih? Ya akhirnya Ngobrol kamu ya? jelaskan, Jelaskan. karena tidak tertuang. Oke, sorry. Ya habis nggak ada di sini. Oh iya, makanya saya jelasin ya. Pengalaman saya itu sebagai fotografer ya, saya motret model sih itu di studio foto kayak gitu. Kalau untuk desain grafisnya lebih ke konten, pengelolaan konten sosial media kayak gitu. Biasanya apa sosial medianya? Sosial medianya IG, Facebook, sama YouTube. Nah, kalau saya tanya berkorelasi dengan posisi yang kamu lamar, kalau saya mencari, let's say content creator ya, untuk sosial medianya Gameloft, mungkin kamu saya pertimbangkan nih Mas. Tapi dengan C++ game programming, kira-kira korelasinya gimana Mas? Dengan C++ game programming ya, C++. Sejujurnya, Iya. kamu pernah lihat bahasa pemrograman nggak? Pernah, saya ada pengalaman di situ. Cuma memang nggak ada minat di programming sih, jadi saya memutuskan lepas. Saya lebih minat ke konten memang. Kalau sedikit tahu sih C++ bahasa algoritma. Dari sisi CV, sebenarnya CV kamu ini menunjukkan skill kamu di desain grafis ya dan sebagainya. Tetapi balik lagi ke yang saya bilang pertama, itu tidak memberikan informasi tentang background kamu, skill kamu apa. Jadi itu sebenarnya yang kita perlu apart from the design gitu. Ya, pendidikan kamu juga nggak terlalu jelas nih, karena kamu pakai blok orange kan dengan huruf yang putih dan ukurannya juga tidak terlalu besar gitu loh. Mungkin akan nggak usah lah disebut SD, SMP dan SMA-nya nggak apa-apa. Biar jadi space ini tuh hanya dipakai untuk pendidikan terakhir kamu aja. Terus kamu kan sudah mencantumkan beberapa keterampilan teknis dan dasar. Tapi kan ini standarisasinya berat ya buat kita kalau ngeliat kayak gini gitu kan. Kamu menstandarkannya dengan apa? Kalau kamu punya spesifik, misalnya kayak sertifikat gitu tuh akan ngebantu banget sih. Atau ya itu tadi sih Porto ya paling membantu tuh Porto ya kalau misalnya ini. Ini interviewnya paling seru karena dia talkative banget. CV-nya dia tidak berbicara banyak tapi pre-screeningnya berbicara banyak gitu. Dia menjelaskan banyak hal dan dia memberitahu kita banyak hal tentang apa yang sebenarnya jadi objektifnya dia gitu. Dan itu nggak banyak kandidat yang bisa begitu. Saya kan memasukkan pendidikan dari SD sampai ke SMA. Itu nggak penting, nggak perlu dimasukin kalau itu nggak ada hubungannya sama apa yang kita lamar.
posisi apa yang kita lamar itu nggak perlu dimasukin. Terus kayak hobi itu nggak perlu dimasukin, kegemaran itu pun nggak perlu dimasukin. Kita hanya harus masukin apa yang ada hubungannya dengan pekerjaan yang kita lamar kayak gitu, seperti sertifikat, terus keahlian, terus portofolio kayak gitu. Saya pengen tahu kira-kira fokus kamu atau objektif kamu itu, teknik informatika kan luas banget ya? Iya. Itu apa ya? Objektifnya saya ada 2. Pertama itu arah multimedia sama programming, game programming. Game programming. Hanya 2. Oke. Ya. Pernah ada pengalaman atau sesuatu yang related sama itu nggak? Karena kamu nggak sebut di sini. Sebelumnya ya ada sih, yang terakhir itu saya magang. Itu saya juga tugas akhir di sana membuat sistem juga gitu, sebagai tugas akhir. Oke. Kamu biasanya pakainya PHP dan MySQL ya? Iya. Oke, ini berarti web ya, banyaknya ya? Ya itu belajar web, saya juga sempat belajar beberapa banyak bahasa pemrograman. Yang paling saya lebih yakin untuk belajar lebih lanjut tuh C++. Iya, tapi kamu nggak sebut di sini. Jadi Saya masih agak ragu sih saya. Oh, kenapa? Karena pengalaman PHP saya lebih tinggi daripada C++-nya. Oke. walaupun bisa juga. Gitu. Oke. Mas Arif itu cukup bisa menceritakan apa yang jadi pengalaman dan skillnya dia. Dia cukup informatif, informasi yang dia berikan cukup lumayan banyak, dan ketika diberi feedback pun Mas Arif cukup terbuka dan dia menjelaskan apa yang menjadi latar belakang kenapa dia berikan informasi tersebut dan kenapa tidak gitu. Nah, ini kita lihat di CV kamu, menurut kita dari kacamata kita nih ya, Iya. sebenarnya banyak yang bisa kamu sharing di sini, gitu ya. Jadi contohnya mungkin kalau aku akan buat deskripsi singkat tentang diri aku, lebih ke summary, lebih ke objektif, apa goal karir kamu. Biasanya kalau summary objektif itu kan singkat, gitu ya Mbak ya? Iya, benar. Ya. Jadi kita sebelum ketemu kamu tuh udah ada bayangan Arif tuh kayak apa sih sebenarnya gitu loh. Betul. SD, SMP, SMA gitu-gitu tuh Iya. sepertinya kan kamu berpindah SMA gitu ya. Iya, sempat mutasi 1 kali. Oke, ini menurut kami sih nggak terlalu berkorelasi ya, kecuali kalau ini berhubungan, misalnya kamu dari SMK ambilnya teknik software gitu ya. Iya. Terus kemudian berkorelasi dengan kuliah kamu, itu mungkin masih berhubungan, tapi saya lihat kan nggak ada konektivitas sama sekali gitu loh. Jadi sebaiknya ini disingkirkan aja. Benar. Akan sangat membantu kalau misalnya informasi tentang teknik informatika ini kamu gabung dengan skill, karena skill kamu di sini kamu cuma masukin PHP dan MySQL, kamu masukkan Word, Excel dan PowerPoint. Kayaknya kalau anak IT nggak terlalu relevan banget ya. Jadi kayaknya ini nggak terlalu penting banget. Lebih masuk kalau kamu masukin skill sih, kayak misalnya kamu tadi kan udah bilang ya bisa C++. Di sini kan nggak ke-mention sama sekali nih C++-nya gitu. Mungkin untuk memudahkan kalau misalnya kamu ngerasa nggak pede ya, untuk menyebutkan skill-skill tersebut, kamu bisa tambahin misalnya pengetahuan kamu itu ukurannya sampai mana, misalnya hanya untuk beginner kah atau seperti apa gitu. Jadi kamu tetap punya skill itu, jadi kamu nggak boleh nggak mention itu di sini, tapi kamu kasih tahu kemampuan kamu itu ada di level mananya. Oke. Gitu. Dan mungkin kalau kita bisa rekomen ketika kamu menuliskan CV kamu akan lebih baik kalau kamu tidak membiarkan area kosong seperti ini. Di dalam revisi CV-nya itu ada beberapa poin yang harus saya lebih di-openkan lagi di bagian skill. Jadi lebih dijabarkan lagi. Untuk yang tidak relevan sebaiknya tidak dicantumkan. Dibandingkan saya yang baru semester awal, mungkin Mas Arif lebih unggul daripada saya. Sebenarnya pekerjaan kamu tuh responsibility-nya apa? Di Jepang selama 2 tahun terakhir saya sebagai asisten group leader, yaitu secara itunya Santai. Tarik Jangan napas. grogi. ya. Tarik napas aja. Sebagai group leader, saya di sana membawai sekitar ada 18 orang Indonesia Oke. di suatu rumah yang kita tinggal sekaligus, dan juga di perusahaan saya membawai sebuah grup yang dimana saya mempunyai tanggung jawab di lapangan dan bertanggung jawab ke leader langsung, dimana berjalannya suatu proses produksi dari awal hingga akhir sesuai dengan apa yang diminta oleh leader saya. Terus kok tiba-tiba kamu berpindah haluan
Karena menurut saya ya, apa yang menjadi pengalaman kamu itu kan cukup lumayan baik dan mungkin banyak dibutuhkan juga di Indonesia. Sebenarnya sejak awal dari saya lulus SMK, bidang yang ingin saya geluti itu di TI, di teknologi dan informasi. Tapi kan waktu mau di Jepang, di sana tidak bisa memilih. Kita cuma belajar budaya dan juga bahasa, dan setelah itu dari yayasan mereka menempatkan kita di perusahaan yang akan merekrut kita. Jadi kita tidak bisa memilih di bidang apa kita akan bekerja. Jadi setelah saya cukup untuk bekerja di Jepang, setelah saya mendapatkan sertifikat bahasa dan juga team leader, saya rasa saya akan kembali ke Indonesia dengan mencoba ke bidang yang ingin saya geluti itu, yaitu di TI, dan memulai dengan kuliah lagi. Dan kalau overall dari CV kamu, sebenarnya CV kamu sih oke, cuman mungkin akan lebih baik ketika kamu bisa memberikan lebih banyak story, cerita tentang pengalaman kamu. Contohnya kayak tadi yang aku tanya, apa sih responsibility kamu sebagai asisten group leader? Sebenarnya kalau kamu jelasin itu bagus banget, itu bisa jadi poin plus, dan itu bisa kamu pakai untuk nambahin soft skill kamu di sini. Seperti itu. Itu kan berhubungan ya dengan beberapa soft skill, misalnya leadership, communication, seperti itu. Itu rekomendasi dari kita kalau untuk CV-nya. Kalau menurut aku sih kayak yang tadi aku jelasin ke dia, menurut aku sama kayak kandidat sebelumnya si Arif, kita bisa dapat story yang banyak tapi dia tidak mengekspos itu. Tetapi menurut aku sih dia punya potensi ya, paling tidak intern. Iya, dan dia punya confidence dengan C++-nya. Betul. Jadi mari kita lihat compare dengan yang lain ya. Yang ini ada SMP kamu full stack developer juga kah? Itu membuat apa ya Bu? Sebuah sistem pengolah data siswa gitu Bu. Ini internship kah atau bagaimana? Itu kerja praktik Bu. Ini kerja praktek. Nah ini sebaiknya kamu sebutkan nih kalau kamu kerja praktek. Aku lagi mikir kalau kamu beneran kerja kok periodenya pendek banget ya gitu loh, sayang banget gitu kan. Oke, nah melanjutkan yang barusan. Melanjutkan yang barusan, mungkin kamu bisa ceritain ke kita skill-skill IT yang memang berhubungan dengan posisi yang kamu lamar ini. Oke, untuk skill mungkin seperti C++ ya Kak. Terus selain itu ada nggak? Selain C++ mungkin udah itu aja sih Kak. Padahal kamu pengalaman beberapa kali di back end dan full stack loh. Back end sama full stack. Kalau back end sendiri saya cuma pakai Golang sama Node.js. Node.js, oke. Itu kamu nggak sebut loh. Kalau saya nggak nanya, Oh, kamu nggak iya, sebut. ya. Benar. Banyak banget sebenarnya yang bisa kamu ceritain di sini. Kalau basically sih aku senang karena kamu secara professional way itu kamu menjelaskan beberapa responsibility kamu. Tetapi malah hal yang diperlukan itu nggak ada. Gitu. Jadi dia termasuk dua yang terbagus menurutku dari CV yang kita review tadi pagi dengan Mbak Yu. Dan informatif banget. Dia menjelaskan banyak hal dengan kondisi tidak nervous gitu lah. Jadi ketika interview tadi, ketika pre-screening tadi, dia bisa menceritakan banyak hal, informasi-informasi yang tidak termasuk di dalam CV-nya bisa dia jelaskan dengan baik. Aku happy dengan personal data kamu udah masukin LinkedIn kamu juga, karena itu kan kamu pencari kerja ya, jadi buat kami penting banget kamu masukin profile LinkedIn gitu. Tapi itu tadi akan sangat membantu kalau kamu masukin list of pemrograman language yang kamu kuasai ya gitu. Oke. Terus juga GitHub atau Porto kamu itu juga ngebantu banget loh kalau misalnya kamu punya gitu, jadi kamu masukin di sini. Terus kamu juga udah pakai bahasa Inggris gitu ya, karena kami kan international company, jadi penting buat kita kalau CV kamu bisa diakses sama user kita yang mungkin bahkan bukan orang Indonesia gitu lah. Kamu sendiri pernah buat game? Mungkin cuman seperti Flappy Bird itu. Pernah buat? Iya pernah. Buatnya sama tim atau sendiri? Sama tim, sama rekan kuliah. Kamu bisa masukin ke sini loh. Sebagai project atau apa bisa masukin. Kalau itu ada di satu cloud gitu misalnya, kita bisa mengakses, kita jadi bisa lihat kemampuan kamu gitu loh. Iya Bu. Ya, lebih ke portfolio. Oh iya. Iya. Banyak kan yang bisa dimasukin, bisa ditambahin. Ada sih Bu di GitHub mungkin. Nah, masukin aja link GitHub-nya. Nanti kamu tinggal kasih akses ke kita bisa buka gitu. Iya Bu. Setelah CV kelima kandidat direview, hanya akan ada 3 orang yang melaju ke tahap selanjutnya, yaitu interview bersama user. Dari kelima kandidat, kira-kira siapa sih yang jadi jagoanmu?
Pilih kandidat terbaik versi kamu sekarang. Ada 300.000 saldo e-wallet untuk 3 orang terpilih yang berhasil menjawab dengan tepat. Tulis jawabanmu di kolom komentar ya. Ikuti terus perjuangan mereka meraih karir impian di Gameloft. Only on Interview Room. Baca codingmu, itu mereka akan berpikir ulang. Coba yakinkan kami, kenapa kami harus memilih kamu?